Cie, 2, 3. Di sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya di sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo Dunsana, kabar rantau. Kali ini kita akan membahas tentang kisah kejayaan Minang di pedalaman Kalimantan, sempat bangun kerajaan. Yuk ditonton videonya sampai selesai, dan sebelum itu jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan aktifkan notifikasi agar Dunsana tidak ketinggalan dengan video-video terbaru kami. Jelajah rantau yang dilakukan oleh perantau Minang dari Sumatera Barat berabad-abad lalu telah menyisakan peradaban. Peradaban sisa tradisi merantau orang Minang ini salah satunya diketahui di Desa Kudangan, Kecamatan Delang. Lokasi desa tersebut berada di Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Desa itu terletak di tengah hutan belantara yang persis berada sekitar perbatasan Kalbar-Kalteng. Di sana, rumah adat suku Dayak Dalang tampak mirip dengan rumah gadang khas Minangkabau. Bagian atap rumah itu tampak didesain melengkung persis serupa tanduk kerbau di rumah gadang. Bahkan, dikutip dari hasil liputan harian Raca yang ditulis ulang oleh blog Mosaik Minang, bahasa yang digunakan masyarakat di sana pun mirip dengan Minang. Seperti contohnya antara lain dua-dua, Sanjo Senja Sore, Kepala-kepala, Takajui Terkejut, dan lain sebagainya. Dalam artikel yang terbit di harian Raca pada 13 Februari 1988 itu, Kepala Adat Samuel Sandang pun membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan adapun Desa Kudangan ini merupakan berasal dari keturunan Kerajaan Pagaruyung sejak abad ke-14. Kebudayaan Minang kala itu dibawa oleh Datuk Malikur Besar Gelarpati sebatang Balai Seruang yang berlayar ke Kalimantan. Sesampai di sana, Datuk tersebut tertarik dengan suatu daerah yang terletak di pinggiran sungai. Konon daerah itu diberi nama Kudangan. Nama itulah yang kemudian ia pakai sebagai nama kerajaan kecil di pedalaman Kalimantan itu. Datuk Malikur Besar berhasil mendirikan kerajaan setelah para perantau mampu berbaur dengan masyarakat sekitar. Bukti kerajaan Kudangan keturunan Pagaruyung itu, yang sekarang menjadi Kecamatan Delang, adalah adanya sejumlah peninggalan bersejarah. Adapun antara lain suatu bendera berukuran 3 x 1,5 meter dan hingga kini disimpan dengan baik di rumah adat Kudangan. Harian Raca menjelaskan keterangan kepala suku. Pada tahun 1988 itu, pemerintah bersama jurnalis yang berkunjung ke sana pun menemukan salah satu rumah adat. Rumah Gadang Minang. Rumah itu mereka sebut sebagai rumah gadang milik Mas Kaya Patinggi Agung Mangku Atuduo yang berumur sekitar 300 tahun. Walau sudah dalam usia yang panjang, rumah adat yang berbentuk rumah gadang masih berdiri megah. Tiang-tiang penyangga yang tinggi dari kayu besi, kayu belian menurut istilah orang Kalimantan, berdiameter sekitar 30–40 cm. Rumah adat yang punya konstruksi atap melengkung tanduk kerbau itu, sudah dimodifikasi dengan seni bangunan rumah panjang rumah bentang suku Dayak Kalimantan. Kebenaran perihal hubungan Kudangan dengan Pagaruyung ini pun telah dibenarkan oleh pemerintah Kabupaten Lamandau. Menurut catatan Dinas Pariwisata, Seni, dan Budaya Lamandau dikutip dari kompas.id, Datuk Malikur Besar adalah keturunan asli Pagaruyung. Pati Sebatang adalah keturunan Raja Pagaruyung yang sudah 19 abad menghilang. Kali ini tali itu kami sambung kembali, demikian kata Sultan Taib. Ia bernama lengkap Raja Pagaruyung Daulatan yang dipertuan Sultan H. Muhammad Taufik Taib Tuanku Maharaja Sakti yang berkunjung ke Kudangan tahun 2016 silam. Kedatangannya bukan untuk memastikan kebenaran adanya keturunan kerajaan Pagaruyung di Kudangan, melainkan menyambung kembali tali persaudaraan dan silaturahim dengan keturunan Datuk Malikur. Menurut cerita seorang bangsawan dari kerajaan Pagaruyung yang bernama Malikur Besar Gelarpati sebatang Balai Seruang berlayar ke Kalimantan. Memasuki suatu alur sungai, Datuk Malikur Besar itu tertarik dengan suatu daerah dan mendirikan kerajaan kecil yang diberi nama Kudangan. Seorang bangsawan sebuah kerajaan di Sumatera Barat, Pagaruyung, berlayar sampai ke kerajaan Petarikan, di hulu Sungai Belantikan, pedalaman Kalimantan. Namanya Pati Sebatang. Di daerah ini, Pati Sebatang dikisahkan berjumpa dengan seorang putri kerajaan Petarikan yang cantik jelita. Namanya Mayang Ilung,
yang digambarkan memiliki keindahan tubuh yang sangat mempesona. Kulitnya lembut bagai sutra, wajahnya elok berseri bagaikan bulan purnama, bibirnya merah bagai delima, alis matanya bagai semut beriring, rambutnya yang panjang dan ikal terurai bagai mayang. Singkat cerita, Pati Sebatang jatuh cinta, dan akhirnya menikahi sang putri. Tidak lama kemudian, Mayang Ilung melahirkan seorang putra, yang dinamai Cenaka Burai. Kemudian Pati Sebatang memutuskan untuk kembali ke kampung halamannya di Sumatera dengan membawa Cenaka Burai anaknya. Satu-satunya kenang-kenangan yang mempersatukan cinta mereka adalah cincin pernikahan yang selalu disimpan baik oleh Pati Sebatang. Setelah Cenaka Burai menjadi dewasa, ia ingin sekali menjumpai ibunya. Ia meminta apa ciri-ciri ibunya. Sang ayah pun menceritakan kecantikan ibu kandung Cenaka Burai, dan menunjukkan sebuah cincin pernikahan mereka. Dibekali dengan cincin pernikahan ayahnya, Cenaka Burai pergi berlayar sampai ke kerajaan Petarikan. Sesampainya di sana, masyarakat membawanya menemui sang ibu yang sudah tua. Mayang Ilung ternyata telah bertahun-tahun menantikan kembalinya anak kandungnya. Bukan main senangnya Dayang Ilung mengetahui buah hatinya menjumpainya langsung. Hampir saja ia memeluk Cenaka Burai, tetapi Cenaka Burai menolak. Cenaka Burai tidak percaya bahwa wanita asing di depannya tersebut adalah ibunya sendiri. Ayahnya telah menceritakan kecantikan sang ibu. Bagaimana mungkin wanita yang tua renta tersebut adalah putri cantik yang diceritakan sang ayah? Saya juga memperhatikan bahwa kebanyakan warga suku Dayak Tomun mengakui diri mereka sebagai keturunan Pati Sebatang. Saya percaya bahwa Pati Sebatang yang mereka sebut itu adalah Datuak Parpatiah Nan Sabatang, tokoh terkenal dari Minangkabau. Selain itu, pula Patinan Sebatang mempersunting salah seorang gadis Dayak Tomun. Sehingga salah satu bukti yang menunjukkan kebenaran bahwa Patinan Sabatang berkelana ke daerah ini yaitu tarian pagaruyung yang selalu dilakukan pada setiap acara adat pernikahan. Sedikit tentang Kudangan. Desa Kudangan adalah desa yang terletak di Kalimantan Tengah, Kabupaten Lamandau dan merupakan ibu kota Kecamatan Delang. Daerah yang masih hijau dengan hutan yang masih terjaga karena belum terkontaminasi oleh perusahaan-perusahaan dan tambang-tambang yang sifatnya merusak lingkungan dan alam. Masyarakat yang masih kental dengan adat istiadat menjadikan daya tarik tersendiri bagi para wisatawan yang ingin berkunjung ke daerah ini untuk menyaksikan acara-acara seperti pernikahan adat, prosesi adat kematian, penyambutan tamu agung dan lain-lain. Desa Kudangan yang dihuni oleh suku Dayak Delang yang merupakan rumpun Dayak Tomun. Tapi bentuk rumah mereka mirip rumah gadang dengan atap melengkung sebagai tanduk kerbau seperti di Minangkabau, Sumatera Barat, Sumbar. Ada lagi kebiasaan kaum laki-laki di Kudangan mengunyah daun sirih dan sebaliknya wanita menghisap rokok kelintingan buatan sendiri. Bahasa sehari-hari yang dipergunakan adalah bahasa suku Dayak Delang, namun dialek dan sebutan kata-katanya banyak kesamaan dengan bahasa daerah Minangkabau, yang selalu berakhir dengan huruf O dan Ika. Dayak Tomun bukanlah nama diri atau nama suatu suku. Dayak Tomun adalah penamaan untuk sekelompok suku Dayak yang mendiami daerah aliran Sungai Lamandau di Kabupaten Lamandau, Kalimantan Tengah. Kata Tomun bisa diartikan berbicara, bermusyawarah, bertemu, adanya perjumpaan untuk saling memahami, mengerti, dan mengetahui benar, serta memaklumi. Tomun artinya kaum yang mudah berhubungan satu sama lain dalam satu rumpun. Walaupun terdiri dari berbagai dialek yang berbeda, mereka masih bisa saling berkomunikasi seakan-akan satu suku. Mengenalkan kepada masyarakat Indonesia tempat wisata, adat istiadat yang ada di dalam khususnya Desa Kudangan. Bukan hal yang tidak mungkin Kudangan nantinya akan ramai pengunjung karena jalur lintas Provinsi Kalimantan melewati desa ini juga. Otomatis Kecamatan Delang kemungkinan besar akan ramai juga. Sekian mungkin sedikit cerita tentang kisah kejayaan Minang di pedalaman Kalimantan, sempat bangun kerajaan. Semoga bisa menambah pengalaman dan ilmu teman-teman. Sampai bertemu lagi di video-video kami selanjutnya.